Oke teman-teman, selamat datang di Logika Official atau Logika Berpikir, ya sangat luar biasa ini. Dan di sini teman-teman ada bintang tamu yang sangat luar biasa nih. Kita berbicara tentang keberadaan Tuhan, gitu. Pokoknya nanti kita diskusi dengan teman narasumber kita. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu narasumber yang sangat luar biasa ini. Silakan, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu di forum Logik Official yang dimoderatori oleh Saiful. Terima kasih. Saya bernama Guntoro, alumni Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Dan insya Allah istiqomah di materi nilai-nilai dasar perjuangan di HMI. Berarti aktifnya di Himpunan Mahasiswa Islam. Berarti beliau juga in the parts Kalbar ini nampaknya. Ini luar biasa nih, kan? Insya Allah. Oke. Ya Allah. Oke, kita sedikit bincang-bincang terkait tentang pertama ya banyak diperbincangkan oleh teman-teman di luar sana, Mas, tentang Tuhan, gitu. Kan banyak simpang siur nih dari teman-teman, perbedaan sangat luar biasa nih. Tuhan dengan Allah, ya kan? Apa sih perbedaan dari Tuhan dengan Allah tersebut, Mas? Bagi pandangan Mas sendiri. Baik. Sebelum kita membahas perbedaan antara Allah dengan Tuhan, maka kita harus memahami dulu kata per katanya. Nah, pada umumnya orang menyebut Tuhan, ya, istilah di bahasa Inggrisnya God. Bahasa mungkin kalau bahasa Dayaknya Jubata. Apa begitu yang bisa diterjemahkan sebagai Tuhan, atau bahasa lain-lain lah, ya. Itu bahasa Arabnya Rob. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui fungsi dari sebuah kata, ya, kalau disebutkan katanya maka kita akan tahu fungsinya, gitu loh. Nah, kalau misalnya misalnya Satoro itu pinggir, tetapi ketika ya kok hukumnya kalau dikasih mim kan jadi mistar, ya kan, penggaris. Gitu. Atau ketemu fungsinya. Nah, hari ini kita bicara tentang Tuhan. Nah, Tuhan ini dalam bahasa Indonesia, ya, kita sebutnya Tuhan, dan orang banyak menyebut kata Tuhan. Nah, Tuhan sendiri, ya, itu harus kita kenali sebagai sesuatu yang di luar jangkauan manusia, gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita mengendalikan alam semesta, baik itu unsur padat, cair maupun gas yang tersusun oleh atom-atom, susunan atom, itu semua dikendalikan manusia. Terus kemudian hewan dan tumbuhan itu masih dikendalikan oleh manusia. Tapi pada saat manusia mulai bertanya siapa yang mengendalikan alam semesta ini, ketika manusia itu belum ada, bahkan siapa yang menciptakan manusia itu, maka status sang pencipta itu disebutlah Tuhan. Ini statusnya. Nah, Tuhan itu status atas penguasa alam semesta. Bahasa kita jabatan. Nah, gitu loh, ya. Kalau kita perkecil secara yang keseharian kita, misalnya presiden, ya, presiden adalah penguasa suatu negara, misalnya begitu, ya. Dibatasi oleh suatu negara, ya. Presiden sendiri itu hanya nama yang sifatnya abstrak, kita nggak bisa lihat. Kalaupun ada orangnya, itu orang yang terlihat, tapi bukan presiden, ya, tapi orang. Karena orang itu menjabat sebagai presiden,
maka orang itu disebut presiden. Presiden. Pada saat kita bicara tentang Tuhan, ya, Tuhan itu status jabatan penguasa alam semesta, pencipta alam semesta. Nah, siapa yang berhak menduduki jabatan status Tuhan ini? Gitu loh. Yang berhak menduduki jabatan status Tuhan ini, dialah Allah. Allah itu asma. Asma. Ya. Setiap ada asma, dia mengarah kepada wujud. Nah, ketika disebutkan asmanya, maka kita mengarah kepada wujudnya. Bagaimana wujudnya Allah? Dalam surah Asy-Syura ayat 11 sebutkan, ya, potongan ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah itu berbeda dengan segala macam bentuk ciptaan. Jadi kemanapun ruang fikir yang kita lepaskan, kemanapun arah pikiran kita membayangkan apapun tentang Allah, maka dia berbeda. Ya. Dia berbeda dari apa yang pernah kita pikirkan, ataupun yang tidak pernah kita pikirkan. Dia berbeda. Berbeda. Gitu loh. Ya. Jadi sehingga memang dibatasi. Untuk apa? Ya, kita dibatasi seperti itu, ya, sebagai ujian untuk kita sabar ketika hidup di dunia ini, ya. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa ketika bicara tentang Tuhan, lalu dia kalau memang Tuhan itu ada di mana, gitu ya. Terus kemudian kenapa tidak terlihat? Kalau kata Tuhan itu sebuah asma juga. Rob. Namanya Rob. Ya, tapi Rob yang sifat daripada sebuah jabatan, status. Ya. Kalau kita baca surah Al-Fatihah yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah lah Tuhan semesta alam. Allah lah yang berhak menduduki jabatan Tuhan semesta alam. Tuhan itu penguasa semesta alam. Tapi siapa yang berhak menyandang gelar Tuhan itu? Allah. Lalu ada enggak selain Allah mau menyandang atau disandangkan dengan gelar Tuhan? Ada. Fir'aun. Dia katakan bahwa dialah Tuhan. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Hanya jadi objek penelitian para ilmuwan. Ya kan? Dan tidak layak dia disandangkan ataupun apalagi dia menyatakan dia Tuhan. Seperti itulah ketika ada makhluk mencoba untuk menyandangkan Tuhan. Ataupun ada yang menganggap bahwa gunung, matahari, ataupun bulan, ataupun api, itu disandangkan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Kita uji semuanya ketika Tuhan itu makhluk disandangkan kepada Tuhan, kita dapat berlogika, gitu loh. Dalam Quran Allah sebutkan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kata alladzi khalaqa fasawwa, kemudian Allah jadikan semuanya. Artinya itu seluruh makhluk. Khalaqa fasawwa itu semua makhluk. Allah yang jadikan semua. Kemudian Allah sambung ayat itu, wallazi qaddara fahada. Kemudian kami letakkan kadarnya atas semuanya. Jadi semuanya itu ada kadarnya. Manusia ada kadarnya. Misalnya 100 tahun. 100 tahun ya. 80 tahun. 80 tahun. Itu kadarnya. Gitu loh. Ada yang lebih, ada juga gitu loh. Tergantung masing-masing benda. Mobil ada kadarnya, enggak ada.
Kadar itu ukuran. Qadara fahada. Allah tidak terintervensi oleh ukuran. Nah, matahari punya kadar enggak? Punya. Karena matahari itu berputar pada porosnya. Putaran matahari itu menjadi medan magnet yang besar untuk menarik Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. 9 planet di belakangnya itu ditariknya dengan medan magnet sehingga dia terus mutar dan tidak berhenti. Seperti kalau teori Big Bang itu kan matahari itu kan hasil ledakan dahsyat gitu ya, ledakan dahsyat. Dalam Quran juga dibahas, nanti kita bahas versi yang berbeda. Nah, hari ini kita bahas Tuhan. Nah, ketika ada makhluk ya yang disematkan sebagai Tuhan, maka dia langsung diuji. Makanya Allah menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Gitu lah. Itu jelas Allah menyebutkan yang berhak menyandang gelar Tuhan, status Tuhan itu Allah. Yang tidak hayyul qayyum, yang hidup dan tidak tergantung oleh apapun. Kemudian dia tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Nah, kalau hidup dan tidak tergantung pada siapapun, matahari masih tergantung oleh porosnya, putaran poros. Bumi masih tergantung pada medan magnet matahari. Bulan masih tergantung pada medan magnet bumi. Ya kan? Apalagi yang di atas bumi, dia tergantung pada bumi. Kalau ada manusia yang dikatakan dia sebagai Tuhan, dia berada di bumi. Gitu loh. Kalau buminya berakhir, apakah dia bisa bertahan? Nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Makanya di dalam Tuhan ini ada keyakinan, ada logik. Hari ini kita bicara logiknya dulu. Kalau keyakinan kita nggak boleh paksa. Iya. Ya, karena itu kemampuan nalar seseorang berbeda-beda. Ya, dia hanya yakin saja, dia tidak mau berpikir, itu hak dia. Tetapi kita, bagi yang punya ruang untuk berpikir, ya boleh kita berdiskusi. Apakah logik Tuhan itu tidak terlihat? Logik, karena asmanya, nama Tuhan itu abstrak. Status jabatan. Status. Seperti gubernur, itu status. Nama yang disebutkan, tapi yang terlihat adalah manusianya. Gitu loh. Bukan gubernurnya. Nah, manusia yang menempati itu disebut gubernur. Nah, gitu. Nah, siapa yang berhak menempati jabatan Tuhan? Ada manusia mau ngaku, hasilnya tidak bagus. Tidak bagus. Iya kan? Campur aduk, kacau. Ditanya juga, lah sebelum dia lahir siapa Tuhan? Akan gitu pertanyaannya kan? Itu akan terjadi karena dia berawal dan berakhir. Sedangkan Tuhan itu dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan yang berhak untuk menduduki jabatan status Tuhan itu adalah Allah Rabbal Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Allah yang berhak menjabati Tuhan semesta alam. Nah, itu perbedaan Allah dan Tuhan. Allah itu asma yang atas zat, Tuhan itu asma atas status. Perbedaannya di situ. Jadi kalau orang bilang apakah Allah itu Tuhan? Ya, Allah itu Tuhan. Allah al-ilah. Ya, al-ilah. Jadi dia sesembahan, secara nama dia sesembahan yang maha baik, sehingga ngasih perintah semuanya baik. Tidak ada perintah Tuhan yang buruk-buruk. Seperti itu. Oke, sangat luar biasa ya perbedaan Allah dengan Tuhan. Berarti teman-teman, landasan semua Al-Quran yang bahas. Makanya kalau ada orang yang mengaku-ngaku Tuhan, ya, perlu dipertanyakan tuh. Dia pasti ngantuk, pasti tidur, capek dan sebagainya ya. Bergantung pada sesuatu hal. Ya, perlu makan, perlu minum, kan? Seperti itulah teman-teman. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik di luar sana ya.
pertama itu jika Tuhan menciptakan manusia, gitu kan, maka siapa yang menciptakan Tuhan, gitu kan? Itu pertanyaan yang luar biasa tuh. Biasanya dipakai oleh teman-teman yang kan ada yang kiri, ada yang kanan, gitu kan? Ini dipakai nih oleh teman-teman yang kiri-kiri nih, kan? Seperti itu. Ini pandangan secara logiknya, gitu, logikanya, berpikirannya itu gimana? Kalau kita bicara tentang hukum sebab akibat yang sering bahas, ya, dari mana kopi ini, ya kan? Dari kuali yang menggorengnya, biji-bijian yang digoreng, oke? Ya, kuali menggoreng biji-bijian, ditumbuk, disaring. Dari mana bijinya? Dari pohon. Dari mana pohonnya? Gitu. Dari kebun. Kebun itu siapa yang dan seterusnya sampailah titik akhir, gitulah. Nah, makanya ini kalau kita bicara tentang suatu materi benda, maka kita akan menguraikannya sampai partikel terkecil. Partikel terkecil itu disebut kita, bahasa ilmiahnya namanya atom. Ya, atom itu terdiri dari proton, neutron, kemudian ada yang menjadikan energi lompatan elektron. Itu atom. Nah, atom itu bersusun-susun menempati suatu benda, ya, yang itu padat, cair maupun gas. Udara yang kita hisap ini, yang kita hirup ini, itu juga susunan atom. Badan kita juga susunan atom. Materinya terkecilnya namanya atom. Tersusun, kalau seperti garis itu susunan titik-titik. Ya kan? Menjadi satu garis. Titik, karena saking rapatnya menjadi satu garis. Nah, di dalam struktur semua ini, ya, orang bertanya, maka teori sebab akibat ini, ya, selalu ingin tahu siapa yang paling awal. Kok bahasa mana lebih dulu, ayam atau telur? Itu bahasa sering disebutkan. Kalau disebutkan ayam, dari mana ayam? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Lalu tua mana ayam sama telur? Tua ayam. Untuk ayam netas dari mana? Dari telur. Dan tidak berkesudahan. Sebenarnya kita juga bisa berpikir logik, ya kan? Bahwa proses, ya, kehidupan itu, ya, pastilah ayam yang mengeluarkan telur. Ya, kalau di awalnya diletakkan telur, yang ngerame siapa? Kan tidak logik namanya itu. Cuman karena orang tidak mau membahasnya gitu, pastilah ayam dulu mengeluarkan telur, baru telurnya diram, baru keluar ayam baru. Tua mana ayam baru dengan telur? Nah, itu baru berlomba-lomba. Tapi awalnya pasti ada. Pasti ada awal, gitu lah kan? Nah, setiap makhluk punya awal dan punya akhir. Makhluk. Kok ada kholik, kholaqah. Kholik itu pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Oke. Makhluk ini ada kadar tadi kan? Ada kadar. Oke. Setiap makhluk ada kadar. Kadar itu ada awal, ada akhir. Kadar. Ada awalnya, ada juga akhirnya. Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Yang berawal dan berakhir itu makhluknya. Nah, pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan? Ya, itu pertanyaan untuk makhluk, bukan untuk Tuhan. Kalau kita sudah mulai bicara Tuhan, maka kita menyebutkan Tuhan itu sebagai ending akhir. Gitu. Dari pemikiran kita yang terbatas hingga status subjek yang di tempat yang disematkan kepada manusia itu dipindahkan kepada Tuhan. Tuhanlah subjek, kita objeknya. Kita diatur Tuhan, bukan kita mengatur Tuhan.
Jadi apa? Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Dia menciptakan makhluk dengan skala, kadar, dan ukuran. Sedangkan yang menciptakan tidak dibatasi dengan skala, kadar, dan ukuran. Sehingga Tuhan ya mengunci pikiran manusia, siapa yang menciptakannya, maka itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk makhluk. Untuk makhluk. Gitu. Oke. Sangat luar biasa ya teman-teman tentang kajian-kajian Tuhan. Intinya Tuhan itu tidak ada kadarnya, ya. Tidak ada kadarnya, tidak ada akhirnya. Ya. Yang ada kadar dan akhirnya itu adalah manusianya, makhluknya. Semua. Oke, ini ada juga pertanyaan yang sangat luar biasa nih, sangat menarik nih yang saya dapatkan ya, dari luar sana gitu. Ya, gimana? Pertanyaannya seperti ini, Mas. Mengapa Tuhan tidak membuat semua orang beriman seperti itu? Nah, pertanyaannya itu yang sangat luar biasa. Itu bagaimana pandangan Mas secara logik? Baik. Mungkin pertanyaan, bisa nggak sih Tuhan bikin kita semuanya beriman? Ya, mungkin juga begitu ya. Kalau ditanya, bisa nggak sih Tuhan? Ya, Tuhan itu bisa. Ya. Tapi status iman ini untuk Tuhan atau untuk manusia? Iya, betul. Kan gitu. Kalau ini untuk manusia, ya, maka manusia harus tahu iman itu apa. Iman itu adalah nama atas sebuah karya amal manusia. Kalau amalnya menunjukkan nama beriman, maka berimanlah dia. Nah, karya ini harus melalui proses uji, baru dia bisa mendapatkan gelar beriman. Kalau orang mau dapat gelar doktor, maka dia harus ikut daftar S3 dulu. Baru dia harus ujian dulu. Setelah mengikuti dan ujian, dan dia lolos ujian, baru dia boleh menyandang gelar doktor. Kalau kita tanya, bisa nggak sih semua orang yang di dunia ini atau di Indonesia ini kita kasih gelar doktor semua tanpa melewati proses ujian? Itu bertentangan dengan logika. Karena logika itu menggunakan akal sehat kita. Gelar itu untuk apa? Untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Ya. Gelar doktor untuk membedakan dia dengan yang S2 maupun S1. SD dan seterusnya. SD, SMP, SMA. Sedangkan beriman itu membedakan antara yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ataupun orang yang kafir. Ataupun orang yang musyrik. Sehingga orang yang beriman ini ya adalah orang yang telah melewati proses uji. Dia diuji dulu baru dapat gelar beriman. Secara logika ya, gelar itu boleh diterima kalau dia lolos ujian. Nah, gitu kira-kira gitu. Oke, teman-teman yang sangat biasa ya perbincangan kita terkait tentang Tuhan dan logika bertuhan ya. Sangat dikupas tuntas oleh materi kita, sangat luar biasa Mas Guntoro ya. Intinya teman-teman ya, kita beriman itu diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang sangat luar biasa, yaitu seperti sholat, puasa dan sebagainya. Itu ujian kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah mendapatkan beriman itu gitu. Mungkin teman-teman ya, terima kasih ya udah menyaksikan luar biasa ya. Logic Official ya. Tonton terus, pantau terus tentang Logic Official. Banyak berita-berita terbaru di situ ya. Salam Logic Official. Assalamualaikum.